Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tirani Desianti dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Pamulang. Di sini saya mau menjelaskan materi tentang metode penilaian investasi untuk memenuhi tugas mandiri manajemen keuangan. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, kita harus tahu nih, investasi itu apa sih? Investasi adalah suatu penanaman aset dan dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa yang akan datang atau masa depan. Terus kira-kira apa aja sih metode yang digunakan dalam penilaian investasi tersebut? Itu ada 5. Yang pertama, itu ada metode accounting rate of return atau ARR. Biasanya metode ini digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan dari investasi tersebut. Yang kedua itu ada metode playback period atau PBP. Biasanya metode ini digunakan untuk menutup kembali pengeluaran investasi menggunakan aliran kas masuk bersih. Terus yang ketiga ada metode net present value atau NPV. Biasanya metode ini digunakan untuk menentukan selisih antara nilai kas masuk dan kas keluar. Terus yang keempat ada metode profitability atau indeks, biasa disebut tuh PI. Metode ini memiliki hasil keputusan yang sama dengan NPV tadi ya. Terus yang terakhir itu ada metode internal rate of return atau IRR. Biasanya metode ini digunakan untuk mencari tingkat bunga dari investasi tersebut. Terus gimana sih cara menghitung menggunakan metode tersebut? Nanti saya akan memberikan contoh soal untuk perhitungan metode dan saya akan menggunakan 2 metode, yaitu metode playback period atau PDP dan metode accounting rate of return atau ARR. Tapi sebelum masuk ke contoh soal tersebut, saya mau jelaskan dulu di sini ada kekurangan dan kelebihan yang dimiliki kedua metode tersebut. Yang pertama, untuk metode accounting rate of return, dia memiliki kelebihan itu sederhana dan mudah dimengerti. Kenapa? Karena memakai data akuntansi yang telah tersedia sehingga tidak membutuhkan perhitungan tambahan. Di balik kelebihannya, metode ini juga mempunyai kelemahan, yaitu tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang. Terus dipengaruhi pemakaian metode penyusutannya dan tidak bisa diaplikasikan apabila investment dilakukan dalam beberapa tahap. Terus untuk kelebihan metode playback period itu investment yang mempunyai resiko yang besar. Dengan menggunakan metode ini bisa diketahui jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian investasinya. Dengan menggunakan metode ini juga bisa dipakai untuk menilai proyek investment yang memiliki rate of return dan resiko yang sama. Oleh karena itu, bisa dipilih investment yang memiliki jangka waktu pengembalian tercepat. Terus untuk kekurangannya juga, metode playback ini sama kayak ARR yang tadi. Dia tuh tidak memperhitungkan nilai waktu uangnya, terus tidak mengukur tingkat profitabilitasnya juga. Terus kita langsung masuk aja ke contoh soal. Di samping aku udah kasih gambaran contoh soalnya. Aku bacain sedikit. Di sini ada PT Duta merencanakan sebuah proyek investasi yang diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 750 juta. Terus 100 jutanya itu merupakan modal kerja dan nilai residusinya itu diperkirakan sebesar 150 juta. Coba kita di sini juga udah jelas tuh di soalnya dari tahun pertama, kedua, ketiga udah ada di situ. Terus kita coba hitung. Di samping juga udah aku kasih gambarannya, contoh perhitungan laba setelah pajak ini udah aku kasih di tabel itu. Terus coba kita hitung menggunakan metode accounting rate of return-nya atau ARR ya. Untuk metode itu rumusnya itu ARR sama dengan rata-rata setelah pajak per rata-rata investasi dikali 100%. Coba kita langsung coba hitung menggunakan soal tadi. Berarti ARR sama dengan rata-rata setelah pajaknya ada di tabel tadi. Kita tulis satu-satu ya, dari tahun pertama, tahun kedua, dan sampai tahun kelima. Terus dibagi 5. Kenapa dibagi 5 di sini? Karena di sini sampai tahun kelima aja. Makanya kita bagi 5. Terus per rata-rata investasinya berapa? Tadi ada di soal, itu 750 juta
ditambah 150 juta. Terus dibagi 2. Di sini udah aku hitung dan hasilnya itu 28%. Karena tingkat keuntungan yang diharapkan sebelumnya sebesar 18%, maka menurut metode ini investasi ini layak untuk dijalankan karena lebih besar daripada target yang sebelumnya kita coba. Terus kita coba perhitungkan dengan metode playback period atau PBP. Ini ada investasinya itu tadi ada di soal ya, 750 juta. Terus kita kurangin dengan cash flow atau arus kas tahun pertama, kedua, dan ketiga. Di sini hasilnya itu 135 juta. Terus untuk cash flow arus kas tahun keempatnya itu 247 juta. Coba kita hitung pakai playback periodnya. Sama dengan 3 tahun ditambah hasil pengurangan tadi antara investasi sampai cash flow tahun ketiga itu 135 juta per cash flow tahun keempatnya berapa? Di sini 247 juta. Kita tulis 240 juta dikali 1 tahun. Hasilnya itu 3,55 tahun. Jika target kembalinya investasi sebelumnya adalah 4 tahun, maka investasi ini layak. Kenapa? Karena PDP-nya lebih kecil daripada target kembalinya investasinya sebelumnya. Cukup sekian dari saya, itu aja penjelasannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kurangnya. Saya tutup penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.